Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Fiora, hadir Bu. Eliza, hadir Bu. Oke, hadir masuk semua ya. Iya Bu. Oke. Sejak COVID-19 melanda negara kita ini, mungkin virus ini tidak asing lagi bagi kita. Keberadaannya memang membuat kita seperti merasakan gejala seperti suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, dan batuk serta sakit pada saluran pernapasan. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Yang pertama di sini ada pengertian virus. Virus merupakan organisme terkecil yang bersifat parasit yang membutuhkan inang untuk dapat bertahan hidup dan menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Virus ini dibagi menjadi dua, ada virus yang bersifat hidup dan ada virus yang bersifat mati. Virus yang bersifat hidup ini karena bisa dikatakan hidup ini karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi pada tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA dan RNA. Sedangkan untuk virus bersifat mati ini dikatakan mati karena dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organisme. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri virus. Yang pertama di sini ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Oleh karena itu virus ini bisa dikatakan memiliki ukuran mikroskopis. Jadi hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang kedua di sini hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Jadi virus ini hanya bisa hidup di sel yang hidup, seperti itu. Yang ketiga di sini tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Dan yang keempat di sini memiliki bentuk tubuh yang beragam seperti basil, fokus, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada struktur virus. Yang pertama di situ ada kapsid, ada DNA, ada leher, ada selubung ekor, ada serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Struktur umum virus ini umumnya ada kepala, di mana kepala ini terbentuk polihedra atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Biasanya kepala itu dari bagian kapsid sampai ke leher. Yang kedua di sini ada leher. Leher ini berfungsi untuk penghubung antara kepala dan ekor. Dan yang ketiga di sini ada bagian ekor. Ini biasanya ekor ini untuk melepaskan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis virus. Ada yang berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Yang pertama di situ ada ribovirus, yaitu virus dengan asam nukleat berupa RNA. Contohnya virus corona, orthomyxovirus, dan TNV. Yang kedua di sini ada deoksiribovirus, di mana virus ini mengandung asam nukleat yang berupa DNA. Contohnya bakteriofag dan herpavirus. Yang kedua di sini ada berdasarkan sel inang yang ditempatinya, seperti virus yang menyerang manusia, seperti hepatitis. Terus virus yang menyerang tumbuhan seperti TNV. Selanjutnya ada virus yang menyerang hewan seperti
virus. Dan yang terakhir ada virus yang menyerang bakteri, seperti contohnya bakteriofag. Selanjutnya di sini ada peranan virus. Virus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan itu ada interferon, di mana interferon ini berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel herpes. Dan yang kedua di sini ada profag, di mana profag ini dapat mengubah fenotip bakteri sehingga dapat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang ketiga di sini dapat difungsikan sebagai vaksin yang berguna untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir di sini ada beta kromosom yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya di sini ada virus yang merugikan, seperti Rhizobacillum. Itu biasanya menyerang tanaman padi. Yang kedua di sini ada tobacco mosaic virus. Itu biasanya dia menyerang tanaman tembakau. Yang ketiga di sini ada paramyxovirus. Itu biasanya virus ini menyerang saraf ternak unggas. Dan yang terakhir di sini ada virus Coxsackie yang biasanya itu menyerang kuku atau mulut hewan ternak. Dan yang terakhir di sini ada dampak positif dan negatif dari virus. Dampak positifnya yaitu untuk membuat pembuatan vaksin. Yang kedua di sini untuk pembuatan antivaksin. Yang ketiga sebagai bahan pembuatan insulin. Yang keempat untuk pengendalian terhadap sel kanker. Dan dampak negatifnya yaitu menyebabkan penyakit pada hewan seperti virus rabies dan virus H5N1. Yang kedua dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti virus TMV. Dan yang terakhir di sini adalah dapat menularkan penyakit ke manusia seperti HIV atau virus Ebola dan coronavirus. Oke, sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Viola. Kan pandemi COVID ini kita harus melakukan vaksin ya Bu. Ya. Sebenarnya fungsi vaksin untuk tubuh kita itu apa sih Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Viola. Iya Bu. Oke. Jadi vaksin itu memiliki fungsi untuk menstimulus sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Itu yang pertama. Dan fungsi yang kedua ini sebagai langkah pencegahan penyakit menular. Dan vaksin itu biasanya juga memiliki fungsi untuk melindungi dari resiko kematian atau cacat seperti penyakit rubella. Karena rubella ini dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangan janin apabila sang ibu terjangkit virus tersebut saat mengandung. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke, sampai sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum